hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk persiapan kegiatan Kamis belajar bersama dengan guru ya. Insya Allah pelaksanaannya sudah tinggal hitungan hari lagi ya, paling ya hitungan 1 hari ke depan ya. Makanya hari ini kita harus sudah persiapan untuk agenda skenario yang apa yang kita akan lakukan nanti di hari Kamis. Salam tidak lupa kita turunkan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Sedikit saya tambahkan nanti baru saya sebagai hostnya ya. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di momen kita bertemu ini. Yang pertama adalah kaitan dengan kegiatan Olimpiade. Kegiatan Olimpiade ternyata kemarin waktu di-share di provinsi Kota Tangerang itu baru 1 peserta kalau nggak salah itu. Jadi jangan sampai nanti ke depan kita malu-maluin karena memang kita kemarin waktu pelantikan kan mewah sekali sampai dilihat oleh mereka. Artinya bahwa agenda kita itu ya harus sukses ya semuanya ya, terutama untuk kegiatan Olimpiade. Yang saya tahu kayaknya ini ada keluhan dari peserta, terutama adalah guru PAI kaitan dengan KTA. Karena prasyarat untuk pendaftaran itu kan harus menggunakan KTA. Apakah ini berkaitan dengan masalah finansial, keuangan, atau memang mereka malas untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kita gitu ya. KTA itu paling nggak mereka harus punya. Jadi secepatnya kalau bisa mah kita harus kumpul nih pengurus semuanya. Paling tidak kalau pengurus punya KTA, mereka kan punya sekolah gitu kan, punya tempat tugas. Saya rasa dengan dari pengurus aja, insya Allah kalau mereka punya KTA, mereka bisa mendaftarkan siswa-siswinya begitu untuk di kegiatan Olimpiade. Karena memang kemarin itu Kota Tangerang paling dikit, baru 1 orang peserta. Sebenarnya kalau dari pengurus aja, jumlah pengurus kita ada 30-an, paling tidak 30 orang itu sudah masuk untuk peserta kegiatan Olimpiade. Nah ini jadi PR kita nih. Jadi saya harapkan secepatnya kita harus kumpul nih, jangan lama-lama karena pelaksanaan kan tinggal sebentar lagi untuk kegiatan Olimpiade. Kemudian yang kedua, kegiatan raker jangan lupa, ini juga agenda kita. Karena walau bagaimanapun kunci payung hukum di dalam kegiatan itu ada di rapat kerja. Makanya saya harapkan nih rapat kerja juga harus ya kita pikirkan juga bersama ya. Jadi ada 2 agenda yang memang kita harus laksanakan ke depan. Jadi nggak terlalu muluk-muluk lah. 2 agenda itu aja dulu. Yang pertama mensukseskan kegiatan Olimpiade. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan kegiatan raker. Karena raker itu adalah kan jadi landasan kita menjalankan program gitu kan. Jadi ada 2 agenda. Dan terakhir kaitan dengan kegiatan kita di hari Sabtu, di hari Kamis. Karena memang ini adalah agenda pertama kita di dalam hal kaitan dengan kerjasama dengan organisasi lain, ya terutama PGRI, kita juga ada sebenarnya anggota PGRI, artinya ini adalah sebagai wadah kita bahwa AKPAI sendiri anggotanya ya teman-teman guru agama paling 3 GPAI ini punya peran penting juga terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi kita pengen publik juga tahu bahwa kita juga eksis ya, bukan hanya teman-teman dari guru-guru umum aja, tapi guru PAI juga eksis di dalam kegiatan pembelajaran yang nanti kita akan laksanakan. Oleh karena itu, kita harus persiapan maksimal, karena ini baru pertama nih ya. Jadi kita harus maksimal, makanya kita sekarang harus udah latih, ada waktu lah, 1/2 jam, saya rasa bisa lah ya. Dan kemudian tadi benar masukan dari Bu Sulastri juga, kaitan dengan kita harus ada pendamping ya, untuk ada pendamping terutama yang ahli di bidang IT ya. Paling tidak kalau ada hal-hal yang trouble dan segala macam bisa di backup oleh mereka gitu. Nah, kemudian kaitan dengan narasumber sebenarnya untuk narasumber itu jarang 2 orang ya untuk narasumber. Biasanya 1 orang. Nah, kita karena memang ya kita juga pingin ya kelihatan bahwa kita ada kerjasama dan punya stok teman-teman sebagai narasumber. Maka untuk pertama ya silakan aja, tapi kalau memang waktunya sangat terbatas dan banyak waktunya untuk narasumber pertama Pak Ustadz Asrori, maka nanti Pak Yoyo mendampingi karena memang kita nanti buat stok yang akan datang. Karena agenda kita ini bergulir ya. Bergulir dalam waktu 13 putaran kita itu menampilkan narasumber host maupun MC begitu. Makanya
nanti tinggal diatur aja dah. Nih baiknya bagaimana nanti Pak Asrori misalnya kita dikasih jatah waktu nih berapa jam nih kemarin. Kalau seandainya Pak Ustadz Asrori nyata waktunya cukup untuk memberikan materi sesuai dengan waktu yang udah ditentukan gitu kan, maka Ustadz Asrori silakan Ustadz Asrori nanti eh, Ustadz Yoyo mendampingi gitu ya, mendampingi ya silakan aja. Kalau memang ada kekosongan ngasih materi, tapi nanti buat periode yang akan datang. Karena walau bagaimanapun ke depan juga semuanya akan kebagian begitu. Jadi jangan sampai di awal kita udah narasumber kebanyakan narasumber gitu maksud saya. Kalau memang waktunya ya, kalau waktunya pas ya baiknya ya seperti itu. Tapi kalau seandainya masih ada waktu untuk Ustadz Yoyo, ya silakan aja untuk melanjutkan untuk jadi narasumber, melanjutkan menambahkan waktu yang kosong. Cuma nanti untuk ke depan diusahakan ya kalau bisa mah ke depan Ustadz Yoyo, terus selanjutnya saya juga nanti kalau ada waktu juga bisa lah untuk menjadi narasumber. Tapi kita bertahap aja dulu, maksud saya seperti itu. Jadi silakan aja gambaran Ustadz Asrori kayak seperti apa untuk waktunya dalam memberikan materi itu kalau memang perkiraan 1 jam lebih atau sampai 2 jam ya sebaiknya udah Ustadz Yoyo mendampingi begitu ya, hanya mendampingi aja sebatas untuk nanti kalau sana kekurangan mengisi, kalau sana enggak nanti pertemuan yang akan datang begitu. Nanti kita atur lagi gitu seperti itu ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, yuk kita mulai untuk gladi resik lah kalau bahasa kita mah buat persiapan nanti di hari Kamis karena besok udah hari Rabu, Kamis kita sudah pelaksanaan. Paling nggak kita harus sudah matang. Ya begitu aja ya. Terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Kompak selalu. Mudah-mudahan Akpai ke depan akan semakin berkembang, semakin maju dan semakin dilihat dan dilirik oleh teman-teman. Karena terus terang aja dalam 1 bulan ini sudah ada 3 kasus berkaitan dengan masalah laporan-laporan guru PAI yang memang perlu kita mengadvokasi. Ya alhamdulillah satu-satu sudah terselesaikan. Terutama yang kemarin kejadian itu, ya, alhamdulillah saya sudah berusaha untuk komunikasi dengan si apa namanya ya si pelakunya dan ternyata memang salah apa namanya ya sedikit penyampaian lah. Mungkin beliau juga mengaku salah dan alhamdulillah sudah dipanggil guru PAI-nya ada 15 orang, kemudian Korwil dan K3S-nya dengan PGRI-nya alhamdulillah damai pada saat itu dan masalah itu tidak berkembang. Artinya bahwa memang sepertinya tugas kita ke depan ini kayaknya semakin banyak lah bantuan perlu kita untuk membantu teman-teman guru PAI ya. Ya banyak-banyak lah kasus seperti yang kejadian kayak kemarin itu sebenarnya udah tiga kalau tidak salah saya kemarin itu di Priuk kemudian di Cipondo juga itu kan. Alhamdulillah ya artinya kita sedikitlah mendampingi mereka gitu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya apa ini buat guru-guru PAI lah mudah-mudahan dengan keikhlasan kita ya. Mudah-mudahan nah ini khairun nas anfa'un nas ya kita bisa bermanfaat buat orang lain lah. Makasih ya. Eh, lanjutkan dan kita siap untuk gladi resik. Silakan dimulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ketua semuanya. Jadi kita action sekarang ya. Jadi yang pertama ngomong nanti host. Ingat Pak Ketua ente sebagai host di pengumuman ya. Ya biasa host itu sebagai pemandu acara di awal ya, pemandu. Ya. Ya, tadi susunannya udah oke ya. Oke, siap. Terus jangan lupa yang dihormati itu yang dihormati jangan lupa APKS, kemudian PGRI dan sebagainya. APKS ya. Iya, APKS, PGRI ya. AKPS apa APKS sih lupa saya. APKS. Kepala ya. dinas ya. Iya, kepala dinas dulu, kepala dinas, ketua PGRI. Kemudian APKS, PGRI atau PGRI APKS ya. Iya, kemudian baru kita nggak apa-apa. Ya, udah, oke. Siap. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya tanya, biasa alhamdulillah kayak ceramah bagaimana? Apa langsung aja? Tetap pakai mukodimah, Pak. Oh iya, karena memang guru PAI ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bapak Dr. Haji Jamaluddin MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua PGRI Kota Tangerang, Bapak Abdullah Komari, yang sama-sama saya hormati Ketua APKS PGRI Kota Tangerang, Ibu Khairunisa. Kemudian yang terhormat narasumber kita pada kegiatan Kamis Belajar Bersama Guru, yaitu Bapak Asrori SAG MAG MA, yang saya hormati Ustadz Yoyo Husairi SAG MPDI, kemudian Ibu Haja Sulastri selaku moderator dalam kegiatan belajar bersama ini, yaitu Ibu Haja Sulastri MPDI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kita melaksanakan kegiatan belajar bersama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua menjadi sebuah kebaikan dan catatan amal ibadah buat kita semua, dan kita mengikuti kegiatan untuk mencari ilmu. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, para peserta Kamis Belajar Bersama yang saya hormati, saya selaku pembawa acara atau host di dalam kegiatan ini membacakan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua PGRI Kota Tangerang. Kemudian yang kedua sambutan dari APKS, ya, sambutan dari APKS Kota Tangerang. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua Mars PGRI. Ketiga sambutan Indonesia dulu ya. Iya, awas jangan ketukar. Ya salah. Taruh mau habis dulu, saya ini dulu jajar. Pak, apa saya mau habis? Ketua APKS Ibu inian ya, apa namanya? Khairunisa. Christine, ya. Bukan? Christine Khairunisa bukan? Itu keynote speaker Sri Wardani. Ntar saya cari itu mah, saya cari ada. Ya. Kemudian tadi ya. Ya, lanjut. Saya akan membacakan susunan acara di dalam kegiatan Kamis Belajar Bersama ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars PGRI, dan juga sambutan Ketua PGRI Kota Tangerang, Bapak Bagio Dullah Komari. Kemudian dilanjutkan. Udah itu ya? Keynote speaker. Sambutan PGRI udah kan ya? Udah. Terus nanti keynote speaker. Halo, sambutan PGRI Kota Tangerang. Ya. Mari bersama-sama kita mengikuti sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Apa mendengarkan apa itu? Dibuka dulu nanti tadi, kalau bagusnya dibuka dulu dengan mari kita buka acara ini ya. Ya, gitu. Bapak dan Ibu, baik, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Iya, selanjutnya. Kemudian mari kita dengarkan, langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang free memory selesai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Free memory. Iya, terus. Kemudian selanjutnya mari bersama-sama kita menyanyikan Mars PGRI ya. Iya. Iya, betul. Mari kita menyanyikan lagu Mars PGRI dan Free Memory. Iya. Lanjutkan, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua PGRI Kota Tangerang, Bapak Abdullah Komari, MPD. Free Memory. Sudah selesai?
Udah ya, setelah selesai itu baru Keynote saya serahkan ya. Keynote speaker Keynote dulu speaker. tuh selanjutnya. Oh iya, keynote sambutan ya. Iya, Ya sambutan. bahasanya ya bisa sambutan atau apa ya. Kemudian sambutan dari keynote speaker. Speaker kan? Speaker ya. Keynote speaker dari speaker. Ibu. Nah, keynote speaker itu APKS ya, Ibu itu yang itu ya. Ya, Ibu. Dari Ibu Ayuronisa. Nah. Di sini tulisannya Sri Wardani. Sri Wardani. Hah? Tulisannya Sri Wardani. Sri Wardani. SPD, Mari kita MPD. dengarkan sambutan dari keynote speaker Ibu Sri Wardani. Ya, ntar saya lihat Sri Wardani. Iya. Nah, Oke. terus kemudian selanjutnya materi diserahkan kepada moderator. Kepada moderator silakan untuk memimpin kegiatan ya. Memandu ya. Ya, bisa. Untuk memandu dan sekaligus sebagai moderator di dalam kegiatan Kamis belajar bersama, gitu kan? Udah. Lanjut. Apa diulang lagi? Ya, lanjut terus ya. Lanjut. Nanti kita lagi besok ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Bahrul SPD MPDI selaku host dari acara Kamis Belajar bareng PGRI. Alhamdulillah, perkenalkan dengan saya Ibu Siti Sulastri SGM MPDI selaku moderator pada kegiatan acara implementasi moderasi beragama di sekolah dalam pembelajaran deep learning secara holistik dan terpadu. Bapak Ibu, mari kita simak, namun sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu untuk CV yang akan memberikan materi, 2 pemateri pada siang hari ini. Yang pertama, pemateri akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Asrori SAG MA. Beliau adalah pengurus AKPAI Provinsi Banten sekaligus Wakil Ketua AKPAI Kota Tangerang. Narasumber kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Yoyo Husairi SAG MPD. Beliau adalah pengurus AKPAI Provinsi Banten dan sekaligus Wakil Ketua Dewan Redaksi Jurnal PAI Sikoh Provinsi Banten. Begitu, kita akan simak sama-sama dengan pembelajaran pada kesempatan siang hari ini adalah bertema tentang implementasi moderasi beragama di sekolah dalam pembelajaran deep learning secara holistik dan terpadu. Mudah-mudahan semuanya dapat menyimak, mudah-mudahan dapat ada manfaatnya untuk kita terapkan di sekolah masing-masing. Selanjutnya, apa kabar? Kita sapa dahulu Pak Asrori. Alhamdulillah baik. Pertama, sehat Bapak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana Pak? Untuk kali ini kita sepertinya bersilaturahim dengan banyak para guru. Ya, mudah-mudahan guru se-Indonesia khususnya Kota Tangerang sehat walafiat ya Pak ya. Amin. Baik, mungkin langsung saja Bapak untuk dimulai acaranya. Silakan. Terima kasih moderator pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du, yang saya hormati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Ketua PRI Kota Tangerang, yang saya hormati kepada Ketua AKPAI, kemudian pengurus APSI ya. Apa tadi namanya? APSI apa Pak? Yang saya hormati APKS ya, yang saya hormati kepada rekan-rekan guru semuanya. Bersyukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin bagaimana kabarnya? Mohon slide yang kedua. Slide yang kedua. Bapak Ibu bisa coba tulis kondisi keadaan Bapak Ibu pada saat ini. Ada nomor 1, 2, dan 3. Bisa ditulis di kolom chat yang ada di ruang Zoom kita. Alhamdulillah, rupanya sama-sama punya rasa senyum pada nomor 1 ya. Bahagia semuanya hari ini kali ketemu dengan kita semuanya, para guru hebat yang selama ini sudah melaksanakan. Pada hari ini adalah episode yang ke-15. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati,
pada kesempatan kali ini kami menyampaikan tentang implementasi moderasi beragama di sekolah dengan pendekatan deep learning secara holistik dan menyeluruh ya dalam hal ini. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melakukan yang namanya moderasi beragama itu sendiri. Nah, saya kebetulan dalam hal ini di sekolah saya sedikit banyak sudah mengaplikasikan atau implementasi moderasi beragama itu seperti apa. Mohon izin Pak Yoyo Husairi untuk menampilkan videonya. Apakah bisa ditampilkan videonya? Mohon izin yang ada saya kirim lewat WA. Nah, ya, berarti ya. Di mana nih ngirimnya? Oh, sepertinya ini di close kalau tidak salah ini di close ya. Ini di close dulu. Ya, kemudian kembali ke gambar panah, kemudian ke video. Bentar, saya coba. Video berarti disimpan ya. Ke WA bisa. Oke. Sambil kita menunggu videonya, bisa atau tidak, yang jelas para Bapak Ibu sekalian, moderasi. Nah, Ustadz belum ini nih, lewat gambar panah itu, gambar panah. Sebentar. Ya. Jadi moderasi beragama di sekolah-sekolah itu saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mempraktekannya. Boleh jadi mungkin pemahamannya apa sih sebenarnya moderasi beragama itu sendiri, bagaimana implementasinya di sekolah. Yang jelas moderasi beragama itu intinya bagaimana sikap menghargai kita terhadap teman guru yang mungkin beragama dari suku dan daerah wilayah yang berbeda-beda. Itu yang harus kita lakukan. Terus kemudian bagaimana videonya bisa ya, sambil nunggu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya coba. Coba langsung. Ya. Kita langsung praktek aja. Di panah ya, oke ya. Oke ya. Kesan ya. Bapak Ibu ulang dari awal Ustaz ya, diituin Ulang dari awal. Ya. Itu terus ya, terus digeret ya. Oke ya. Oke. Siap ya. Udah mulai? Mulai ya. Silakan. Klik tengah itu ya, itu ya. Dari gambar-gambar ini adalah bagian dari implementasi moderasi beragama yang berlangsung di sekolah kami. Ada banyak kegiatan, diantaranya yaitu tadi ada sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat, ada kegiatan kerohanian, dan lain sebagainya. Maaf ya, sekalian ini lagi ada tukang di sekolah. Oke, siap. Bisa dicepatkan, Pak Ustadz. Nah, ini siswa kami yang berprestasi. Bisa dipercepatkan, Pak Ustadz? Dicepatkan saja. Oke, sudah close, Ustadz. Ya. Ini gambaran bagaimana moderasi beragama yang dilaksanakan di sekolah kami. Kembali kepada PPT awal, Pak Ustadz. Ya, PPT awal untuk di layar. Ya, jadi
tadi kalau Bapak Ibu melihat dari video yang saya coba paparkan tadi, itu ada beberapa hal yang unik ya. Kejadian yang saya temukan itu ada siswa-siswi yang dari Papua yang kebetulan tentu mereka itu kok berada di masjid gitu. Maka saya penasaran, itu kenapa kamu di masjid? Kenapa kamu di serambi masjid gitu kan? Ternyata dia menunggu temannya, menunggu kawannya yang sedang sholat beribadah di situ. Saya dokumentasikan, kemudian menjadikan video saat ini. Nah, itu nanti bagian dari yang disebut dengan bagaimana implementasi terhadap moderasi itu sendiri. Langsung kepada materi KPPT kita. Bangsa kita ini kan multikultur ya. Begitu banyak yang namanya agama, suku, kemudian pulau, terus kemudian bahasa. Ini akan menjadikan yang namanya munculnya konflik secara horizontal di antara mereka. Karena perbedaan suku, bahasa, pulau itu rentan terhadap yang namanya kekerasan itu sendiri. Lanjut Pak Ustadz, slide selanjutnya. Maka perlu yang namanya bagaimana kita melakukan yang namanya yang disebut dengan kemampuan kita konflik itu, meminimalisir konflik itu. Di antaranya ada yang disebut dengan kerjasama dan penyelesaian konflik, dan ada keramahan, perhatian, dan kasih sayang terhadap mereka. Itu menurut beberapa teori yang kami ambil dari materi saat ini. Silakan kemudian masuk pada materi yang selanjutnya. Ketika kita melihat multikultur dari bangsa ini, maka tadi itu bisa tumbuh yang namanya radikalisme. Radikalisme itu artinya adalah kekerasan yang terjadi baik itu di sekolah ataupun di tempat yang lainnya. Lanjut Pak Ustadz, PPT-nya. Untuk menangkal radikalisme itulah maka dibutuhkan yang namanya ini moderasi beragama. Mohon izin, ini di PPT saya itu ada toleransi, ada moderasi beragama. Ini sebenarnya link kepada materi yang lain. Cuma sepertinya ini nggak bisa dibuka oleh Ustadz Yoyo. Ini kalau bisa dibuka, ada pemahaman toleransi, ada moderasi lagi. Lanjut pada PPT selanjutnya. Apa sebenarnya moderasi itu? Mohon izin, ya apa sebenarnya moderasi itu? Ini menurut bahasa Indonesia, moderasi itu adalah pengurangan kekerasan. Jadi ada bahasa Latin, ada bahasa Inggris, bahasa Arab yang kemudian disebut dengan wasat atau jalan tengah. Kalau di situ ada i'tidal yang namanya adil, yang kemudian ada tawajun yang artinya berimbang. Sebenarnya apa yang dimoderasi itu? Moderasi beragama ini bukanlah upaya memoderasi agamanya, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Intinya di situ. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi adalah pemahaman dan pengamalan agama itu sendiri. Lanjut Pak Ustadz. Ini masih pengertian. Lanjut lagi. Ya, oke. Ini di dalam munculnya multikultur, maka ada pemahaman yang boleh jadi karena ada pembenaran terhadap agamanya dia sendiri, kemudian menyalahkan kepada pemahaman orang lain. Maka atas sudut pandang ini ada beberapa yang kita pahami. Di antaranya batasan ekstrim itu apa saja, yaitu mencederai nilai luhur kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian indikator moderasi beragama apa saja sampai ke bawah. Ustadz, kita lanjutkan PPT selanjutnya. Ini. Kemudian moderasi beragama itu memiliki macam-macam bentuk. Ada moderasi pikiran, ada moderasi gerakan yang harus kita bangun, dan ada moderasi terhadap perbuatan. Kita lanjutkan Pak Ustadz. Pada PPT selanjutnya, moderasi beragama sendiri memiliki beberapa ciri yang dapat kita ketahui. Di antaranya adalah tawasud, atau mengambil jalan tengah. Jadi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim ke kanan, jalan tengah. Kemudian ada tawajun yang itu berkeseimbangan.
Jadi seperti doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah, bagaimana berimbangnya kita, baik itu kehidupan dunia dan akhirat kita, kemudian iktidal yang artinya lurus atau tegas, ada tasamuh yang artinya toleransi, ada musawah yang artinya egaliter. Lanjut, kemudian ada slide selanjutnya. Slide selanjutnya Pak Ustadz. Iya, ini ada syura yang artinya musyawarah dan lain sebagainya. Maka masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan besar, ini kesimpulannya, bagaimana moderasi beragama ini yang harus dimiliki oleh kita sebagai guru dan juga siswa-siswi kita yang di sekolah. Maka dia harus mempunyai sifat yang disebut dengan tawasud, yang artinya jalan tengah, tawajun keseimbangan, tasamu yang artinya toleransi, dan tentunya iktidal yang artinya adil. Maka presentasi tentang moderasi beragama ini saya cukupkan sekian, karena buru-buru waktu ya, sudah waktu maghrib. Nanti kapan kita bisa mengulang lagi terhadap simulasi kali ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, Bapak Asrori. Luar biasa pemateri kita hari ini, cukup banyak ilmu yang kita dapatkan. Jadi kita pemahamannya tentang moderasi beragama mulai terbuka ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa tadi bisa menelaah atau bisa menyimpulkan beberapa hal yang memang kita harus nah itulah materinya harus saya baca dulu Pak Ustadz nanti. Siap. Ya, saya baca bla 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 dah gitulah. Ya, siap. Ya, nanti dilanjut ke pemateri kedua nggak? Boleh. Materi kedua PPT yang 1 ya Pak. Di situ ada bicara tentang PPT 1. Ini Bapak close masuk ke PPT 1. Baik Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini kita langsung juga untuk mendengarkan narasumber kedua kita, Bapak Yoyo Husairi, SAG MPD. Silahkan Bapak. Yang mana Pak Asrori? Yang 1, moderasi 1. 1 ya, 1. Iya, Oke. 1. Bapak langsung kepada dasar hukumnya. Iya, oke. Nanti diambil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-share Pak Ustadz, di-share. Iya, sambil berjalan. Silakan sambil jalan. Oke, ya. Yang ini bukan? Tuh, yang itu. Iya, Bapak pada halaman ketiga itu. Ketiga. Ya. 3 langsung ya. Ya, 3 langsung. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua PGRI, Kepala Dinas, Ketua PGRI, juga Ketua PKS, Ketua Agpai, dan lain-lain. Pada kesempatan yang baik ini tentunya saya mencoba untuk melengkapi terkait tentang moderasi beragama dan implementasinya dalam pembelajaran. Di antaranya, kalau kita melihat secara global bahwa di dalam kita membuat perencanaan pembelajaran ada di situ 8 dimensi profil lulusan. Dimensi yang pertama adalah terkait tentang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia, bertakwa dan berakhlak mulia. Poin 1 ini, dimensi ini tidak hanya tidak hanya milik guru PAI, tetapi juga dalam perencanaan pembelajaran di semua mata pelajaran ini harus ada nilai berketuhanan Yang Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia. Sebab ketika siswa itu belajar misalnya pelajaran matematik, ada juga di dalamnya nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kemudian juga ketika belajar ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial misalnya, harus juga ada nilai-nilai ini ya. Jadi tentunya semua mata pelajaran punya harus memiliki inti pembelajaran itu harus berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilainya termasuk akhlak mulia. Kemudian selanjutnya di dalam
moderasi beragama kita ada nilai-nilai toleransi, ya. Tentunya di dalam mengimplementasikan nilai toleransi ini harus kita terapkan di dalam pembelajaran. Ya, jangan sampai dalam proses pembelajaran seorang guru itu tidak menjunjung nilai-nilai moderasi. Misalnya mendiskreditkan salah satu agama, mendiskreditkan salah satu suku bangsa, ras, bahkan toleransi juga dalam berbagai hal, baik itu persoalan suku, persoalan agama, ada juga persoalan-persoalan kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Tentu ini akan berbeda-beda. Dalam hal ini juga toleransi sebagai bagian dari moderasi beragama harus kita terapkan. Ya, Primo Mori, suaranya kira-kira seperti itulah nanti ya. Terima kasih, demikian dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Yoyo Husairi, pemateri kita, sumber kita yang kedua. Bapak Ibu hebat, pada hari ini dicukupkan, mungkin ada beberapa kami menyimpulkan dasar hukum tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri kedua, bisa disimak, dan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, disilahkan. Terima kasih. Ya. Cukup. Ya. Baik. Closing statement closing kemarin ada nggak? Ingat nggak, Bu Sulastri? Ada closing itu dari moderator apa dari host? Dari moderator. Dari moderator, iya. Ya. Boleh itu kasih. Ya, mungkin di penghujung acara silakan untuk pemateri pertama atau kedua untuk closing statement-nya. Disilakan. Ya, oke. Terima kasih Bu moderator. Jadi terkait tentang moderasi beragama, implementasinya di sekolah itu seperti apa adalah bagaimana pendekatan deep learning-nya. Jadi pendekatan deep learning itu pada dasarnya prinsipnya pendekatan yang memberikan kesadaran, bermakna dan menyenangkan. Jadi ketika kita memberikan materi kepada anak-anak kita dengan menggunakan pendekatan deep learning ini, insya Allah implementasi moderasi beragama itu sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Baik, mungkin ada yang dari pemateri kedua, Pak Yoyo, silakan. Iya, baik. Sebagai statement closingnya dari saya, yang pertama bahwa moderasi beragama itu dalam implementasi pembelajaran bukan hanya milik mata pelajaran pendidikan agama Islam, tetapi juga moderasi beragama itu harus diterapkan dan menjadi milik semua bidang studi guru-guru yang mengajarkan pelajaran. Kemudian yang kedua, nilai-nilai moderasi sekali lagi itu harus betul-betul diterapkan, seperti tadi ada toleransi, ada tawasud dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya pada materi pelajaran agama, tapi semua bidang studi punya hak yang sama untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di dalam proses pembelajaran. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan semuanya dari narasumber pertama dan kedua, closing statement-nya yang luar biasa. Mungkin beri aplaus untuk keduanya. Baik, selanjutnya saya sebagai moderator pada kegiatan implementasi moderasi beragama di sekolah dalam pembelajaran deep learning secara holistik dan terpadu pada siang hari ini cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Balikan lagi ke ini. Kembalikan ke host. Disilakan Bapak Bahrul. Moderator belum menutup nggak itu barusan? Belum. Udah tadi itu. Itu tadi udah, alhamdulillah. Nutup dulu kali ya moderator ya? Enggak. Alhamdulillahnya itu moderator apa host ya? Kemarin inget nggak? Host kali, kayaknya host. Tetap sih. Host tetap moderator, alhamdulillah. Terus host juga menutup acara. Oh gitu. Siap. Ya. Siap. Lanjut. Silakan host ditutup. Ya. Terus sekarang bagian host. Ya, udah tutup. Terima kasih kepada Ibu Sulastri selaku moderator di dalam kegiatan belajar Kamis pada hari ini, dan kepada narasumber juga ucapan terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk di dunia pendidikan tempat kita bertugas. Pada Bapak dan Ibu sekalian, karena kegiatan belajar Kamis belajar bersama ini telah selesai,
Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa foto wabarakatuh. bersama ya. Berarti host nanti untuk foto bersama. di Ingetin aja penghujung. nanti, saling ngingetin. Iya. Apa Berarti harus perlu kita tulis. yel-yel nggak? Kota Tangerang, gimana nggak? Boleh Pak. Boleh. Agak jadi nilai apa ya, Tangerangnya ada ya. nasionalisme kita dengan Kota Tangerang itu. Iya. Yel-yel Kota Tangerang, hidup Kota Tangerang. Kota Tangerang, ayo. Ayo bersama Kota membangun. Tangerang, ayo. Terus Bersama membangun kota. Tangerang, ayo bersama Ayo, membangun kota. Nah, berarti bareng-bareng begitu ya. Ya, Kita mulain. Tangerang, ayo, Ayo. bersama-sama membangun kota. Bersamanya satu kali, Pak. Bersama membangun kota. Bersama membangun kota, ayo. Ya. Tangerang, ayo. Bersama membangun kota. Jangan ayo. Ayo, jangan hayo. Iya. Lagi. Ayo. Jangan enggak ada hanya. Tangerang, ayo. Iya, gitu. Tangerang. Ada jedanya dulu, Pak. Ada Tangerang. Ayo. Gitu. Kali kita buat pantun bareng-bareng, pantun dulu enggak? Terakhir. Nah, boleh itu. Masing-masing. Nanti buatin dah tuh tugasnya Bu Sulastri, cari pantun yang bagus. Ya, nanti saya cari. Kapan kita ketemu lagi? Ketemu lagi harus ada harus sekali lagi nih kumpul. Biar serius. Materinya kalau bisa di-share ya Pak Ustadz, biar saya paham juga. Nah, ya materinya juga di-share. Kapan Pak Yoyo? Siapnya nih kita biar kumpul semua. Ya besok udah nggak ada lagi waktu. Iya. Jam berapa? Pagi ya, jam 8 bisa nggak? Iya, jam 8 dah, nggak apa-apa. Ya pagi-pagi ya, nggak apa-apa di sekolah juga. Bisa Pak Ustadz jam 8 ya? Jam 9, ya. Jam 8, jam 9 dah, jam 9. Kita harus ada semua nih berempat. Ya, saya juga mungkin menggunakan laptop ya. Supaya Iya. mengkondisikan laptop saya. Jam 8 ya, saya kondisikan dulu deh, nggak apa-apa jam 8. Jam 8 ya. Jam 8. Ya boleh, jam 8. Ya udah. Terus catatan lagi Pak Ketua satu terakhir. Tadi kita di host itu munculin iniannya. Misalnya apa nama organisasi kita. Misalnya pemateri kita misalnya yang saya hormati misalnya narasumber 1 Bapak Asrori. Dia adalah pengurus. Itu nanti di moderator ya? Moderator. Iya. Moderator itu. Nanti juga di host. Boleh. Perkenalkan aja singkat terkait tentang Akpai. Akpai itu apa? Iya sih. Itu di host kayaknya kalau Akpai. Iya di host secara umum aja. Asosiasi Guru Agama. Ya, kemarin di tuh host. di IPS aja tuh strukturnya dia tampilin IPS. Oh di ini di pembawa acara di MC. Iya di ente di awal ente. Sebelum sebelum moderator. Perkenalkan sedikit lah. Moderator. Wajar ketua Akpai memperkenalkan Akpai itu apa. Iya. Kan di situ ditulis Akpai no pematerinya. Ketua Akpai, wakil ketua Akpai. Mereka kan belum tahu itu Akpai apa. Itu. Ya. Itu aja catatannya. Oke. Boleh. Oke, udah Pak Asrori cukup ya. Cukup. Kalau bicara materi sebenarnya panjang, itu ada link-link tidak bisa kebuka. Cuma pertanyaannya bagaimana nanti itu. Ente cek gini, dulu. maksud saya kan masih ada waktu. Coba disiapkan lagi lebih matang Pak. Yang kira-kira tadi nggak bisa dibuka, coba diusahakan nih. Kita kan besok masih ada waktu nih, jam 8. Diusahakan bisa. Artinya begini. Artinya nanti kalau memang waktunya Bapak banyak, silakan. Nanti Pak Asrori kan kita banyak pertemuan ke depan. Maksudnya stoknya biar banyakan ke depan. Kalau saya masih baca tadi nggak lama lah, paling lama 15 menit. Iya, paling begitu aja. Saya mah hanya karena pertanyaannya ini takut laptop saya kalau nanti dipakai di sana apa laptop saya yang memang error atau bagaimana, karena ini kalau bicara materi cukup panjang, ada link yang ke sana, ada link ke sini, kayak video sendiri itu sebenarnya saya bisa buka sendiri, cuma pertanyaan kan itu Pak Asrori kayaknya di PPT-nya perlu dicek kembali. Ya itu mungkin. Sebenarnya kalau seandainya bisa nge-link, di saya juga saya buka manual bisa nge-link. Begini aja. Coba dulu nanti kita bawa laptop, saya bawa, Ustaz semua bawa, di sana semua udah disiapin. Takutnya nanti emang kita perlu sama laptop yang lebih bagus ya udah nanti kita bawa aja. Makanya besok kita ke sana jangan jam 1. Jam 12 karena yang lain juga jam 12 tuh pada datang. Sebelum jam 12 kalau bisa
Iya, jam 12 itu Sholat mereka udah di zuhur di ruangan. sana. Mereka itu buat persiapan ada istilah Johor kata di- melatihan dulu dia. Iya, Johor di sono Pak Ketua. Kita Iya, Johor di ya. sono. Kalau mau mah, kalau kemarin waktu saya jam 12 tuh udah pada di dalam. Iya. Di Johor. Ya udah sip. Ya Oke, kan kita siap. butuh persiapan. Takut nanti kekurangan ada waktu tuh kita untuk mengisi kekurangan. Maksudnya jangan sampai. Iya. Oke. Itu maksud saya. Oke, siap. Oke, terima kasih atas Ya, udah kebersamaannya. selesai kan. Kedua, lupa materinya ya. Ya, Kalau saja dikirim ke Bu Siti ya. Ya, materinya dua itu aja tadi ya, 1 sama 2 ya. Iya. Di inti aja di grup inti ya. Iya. Boleh. Oke. Berempat doang kita mau berlima di situ. Iya, ya udah. Yo, nah, kalau di grup inti takut di-share ke yang lain deh. Jangan dulu. Oh iya. Oh, Japri dah. Japri. Ya udah ke saya juga dah. Ke saya ya. Kalau di-share yang lain nggak surprise lagi. Oh ya udah ya benar. Ya udah. Oke, sip. Ya, masih. Assalamualaikum. Tutup Salam wabarakatuh. Ya.